Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, kembali kita ketemu di channel kesayangan kita, Semangat Hidroponik Medan. Kali ini kita mencoba belajar untuk menggunakan pH meter dan TDS. pH meter ini dia, TDS inilah dia. Nah, kedua alat ini sangat penting di dalam berhidroponik, dan kedua alat ini kita dapat memperoleh melalui membeli di secara online, banyak yang jual. Apa kegunaannya? Yang pertama adalah pH. pH ini ya, di belakangnya ada tempat sangkut. pH ini adalah berguna untuk mengukur tingkat keasaman suatu larutan. Mengukur tingkat keasaman suatu larutan. Dalam hal ini tentunya air. Nah, ini bisa kita pergunakan mengukur larutan keasaman ini. Kenapa? Larutan keasaman itu ada angka-angka tertentu yang baik untuk tanaman. Menurut penelitian bahwa pH untuk tanaman itu antara 5,5 sampai dengan 6,5. Ada juga yang mengatakan 6 sampai dengan 7. Dan itu juga mempengaruhi dengan daerah di mana kita berada. Kalau di daerah kami, di Medan, pH 7 ini pun sudah masih bagus untuk tanaman. Lihatlah tanaman-tanaman kita ini masih bagus ya, dengan pH 7. Nah, tapi kalau seandainya pH-nya terlalu tinggi, bisa diturunkan dengan memakai pH daun. Dan kalau terlalu rendah, bisa dinaikkan dengan memakai pH up. Itu ada di yang jual juga melalui online. Bisa kita beli melalui online. Tetapi kali ini yang penting dulu kita mencoba bagaimana cara penggunaannya. Bagaimana cara penggunaan pH-nya itu. pH ini, kalau kita mengukur pH air, kita dulu membuka, baru tombol di atas ini kita geser sebelah kiri, ya. Nah, baru ada di depan saya ini 3 jenis air, yaitu air pertama ini dari air sumur, yang kedua ini air pump, yang ketiga ini air galon atau air mineral, ya. Jadi 3 jenis air di sini. Mari kita lihat pH masing-masing. Yang pertama kita tadi udah geser di atas sudah. Ya, kita tunggu sampai berhenti dia. Kita tunggu sampai berhenti. Ya. Iya. 7. pH-nya 7. pH-nya 7. Kalau pump kita
hidupkan lagi itu. (7,7). Kita belikan 7,7 kalau air pump. Kemudian air mineral kita lihat sebentar. 8. Bentar ya. Oke, makasih Pak ya. 8. Nah. Kemudian setelah kita melihat ini, itulah pH dari ketiga jenis air ini. Itu di daerah saya. Di daerah Bapak belum tentu sama. Ya. Air di daerah Bapak belum tentu sama. Walaupun sama-sama air pump atau sama-sama air sumur. Nah, tadi saya katakan bisa dinaikkan dan bisa diturunkan dengan memakai pH menaikkan atau pH menurunkan. Ada yang jual itu melalui online. Kemudian kita melihat sekarang TDS. Apa itu TDS? TDS adalah total dissolved solid. Itu kepanjangan TDS. Itu adalah alat untuk mengukur partikel yang ada pada larutan air. Ya, alat pengukur partikel yang ada pada larutan air yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Jadi memang kita nggak bisa melihatnya, maka karena itu hanya kita memakai alat yang sederhana ini, TDS ini. Kita buka dulu. Nah, di sini kita melihat ada 3. Ya, ada tombol on off, ya, on off, baru timer, temperatur maksudnya untuk mengukur tertentu, baru hold untuk mengunci atau supaya angkanya tidak lari setelah stabil, kita tekan ini supaya bisa kita lihat. Kita memulai dengan air sumur. Ya, kita menekan on. Nah, iya, 224. Ya, 224. Nampak? Jelas. Oke. Kalau ini air pump, air pump 86. 86. Kita lihat air mineral. Air mineral 99. Jadi di sini yang paling rendah adalah air pump. Air pump. Nah, apa larutan yang ada di sini kita tidak tahu. Yang jelas itulah ppm-nya. Nah, dan kalau kita sudah berikan kepada tanaman, kita tambah dengan nutrisi, maka otomatis ppm ini naik. Ya, ppm ini naik, dan bagi tanaman yang muda, tanaman baru pada umumnya 500 ppm, dan ada selanjutnya 700, 900 sampai 1000
200 untuk sayuran-sayuran seperti sawi dan selada. Nah, itu gunanya. Jadi nanti kalau kita berikan nutrisi, kita campur di air, di tandom tanaman, maka kita ukur dengan pakai TDS ini, mengukur ppm. Apa itu ppm? ppm yaitu part per million. Part per million. Artinya 1/10 bagian adalah satuan. 1/juta, bukan 1/10, sorry. 1/juta bagian adalah satuan untuk mengukur kepekaan suatu larutan cair. Jadi untuk mengukur kepekaan suatu larutan cair. Itulah dia ppm. Nah, kenapa? Apa yang ada dalam ppm ini, dalam air ini, sehingga ada ppm-nya? Ya, ada larutan-larutan yang terkandung di dalamnya, dan untuk melihat itu harus melalui laboratorium. Tetapi minimal pada hari ini, pada kali ini kita dapat melihat pemakaian pH dan juga pemakaian TDS. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Salam Indri Poni. Salam sukses, salam hijau, dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan semoga kita sukses bersama. Dah.